teman-teman, perkenalkan nama saya Anggrini Sindata, biasa dipanggil Anggi. Saya mahasiswi IKA Strada semester 2. Di sini teman-teman, saya akan jelaskan tentang kunjungan neonatal dengan menggunakan algoritma manajemen terpadu bayi baru lahir, bayi umur dari 0 bulan sampai 2 bulan. Teman-teman, materi kita pada saat ini adalah kunjungan neonatal dengan menggunakan algoritma manajemen terpadu bayi muda. Jadi sebelum kita bahas materinya lebih dalam, kita harus paham dulu dasarnya, yaitu algoritma dan manajemen terpadu bayi muda. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah suatu langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, manajemen terpadu bayi muda. Manajemen terpadu bayi muda adalah suatu pendekatan yang terpadu dalam tata laksana bayi umur 0 bulan sampai 2 bulan, baik yang sehat maupun tidak sehat, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan. Manajemen terpadu bayi muda terbagi atas program KIA. Nah, program KIA ini bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak. Di sini juga program KIA ini meliputi pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu dengan komplikasi, bayi baru lahir, bayi, balita, serta anak prasekolah. Program kesehatan ibu dan anak ini dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan bisa juga kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. Jadi, program kesehatan ibu dan anak ini meliputi masalah seperti menasehati, mengajari ibu tentang asuhan bayi muda di rumah, dan merujuk segera bila perlu. Jadi kesehatan pada ibu dan anak ini sangatlah penting, maka dilakukan dengan kunjungan neonatal. Jadi kunjungan neonatal ini adalah pelayanan kepada neonatus pada masa 6 jam sampai 28 hari setelah kelahiran sesuai standar. Jadi standar pelayanan minimal 1 kali 6 jam sampai 48 jam yaitu kunjungan neonatal pertama. 1 kali 3 sampai 7 hari adalah kunjungan neonatal kedua. 1 kali pada 8 hari sampai 28 hari adalah kunjungan neonatal yang ketiga. Langkah kunjungan neonatal atau KN dengan algoritma manajemen terpadu bayi muda dilakukan dengan pelayanan tindak lanjut, konseling bagi ibu, tindakan dan pengobatan, dan penilaian klasifikasi. Kunjungan neonatal dapat dilakukan dengan yang pertama memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Di sini kita dapat menanyakan kepada ibu keadaan bayi, apakah bayi tersebut pertama kali pemeriksaannya atau sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau sudah melakukan pemeriksaan yang terlebih dahulu, di sini kita dapat menilai klasifikasi dan tindakan atau pengobatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Kunjungan neonatal yang kedua yaitu memeriksa dan mengklasifikasikan diare. Di sini kita bisa menanyakan kepada ibu apakah bayi tersebut mengalami diare. Jika ya, kita bisa menanyakan lagi kepada ibu sudah berapa lama. Proses pemeriksaannya yaitu lihat dan raba. Nah, kita bisa melihat apakah keadaan bayi itu lethargis atau tidak sadar, gelisah atau rewel. Pemeriksaan yang ketiga yaitu memeriksa dan mengklasifikasikan icterus. Di sini kita dapat menilai apakah derajat kekuningan pada kulit bayi dengan cara sederhana yaitu metode Kramer.
Pada waktu pemeriksaan, dikterus sebaiknya dibawa. Caranya, cahaya atau sinar matahari dan kulit yang dialami sedikit ditekan. Di sini juga kita dapat menanyakan kepada ibu apakah bayi tersebut kuning, jika ya, pada umur berapa timbul kuning tersebut. Nah, di sini juga sangat penting untuk mengetahui kapan ikterus timbul dan kapan menghilang dan sampai bagian tubuh mana kuning terlihat. Di sini juga pada kasus ketika cocok golongan darah ibu dan bayi, ikterus timbul sebelum umur 3 hari. Dan yang keempat yaitu memeriksa kemungkinan berat badan bayi rendah dan masalah pemeriksaan. Di sini bagian pertama yaitu pemeriksaan. Kita dapat menanyakan kepada ibu apakah dilakukan inisiasi menyusui dini. Yang kedua, apakah ibu bisa menyusui. Yang ketiga, apakah bayi tersebut bisa menyusu. Bagian yang kedua yaitu berat badan bayi yang rendah. Di sini kita bisa memastikan apakah berat badan bayi sesuai menurut umur dengan menggunakan grafik berat badan menurut umur yang berbeda untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan. Pemeriksaan yang kelima yaitu memeriksa status atau penyuntikan vitamin K1. Karena pembekuan darah pada bayi baru lahir belum sempurna, maka bayi akan berisiko mengalami perdarahan. Maka di sini semua bayi apabila berat badannya rendah akan disuntik 1 mg vitamin K. Pemeriksaan yang keenam yaitu pemeriksaan status imunisasi. Di sini kita bisa menanyakan kepada ibu umur bayi, lahir di mana, apakah lahir di rumah atau lahir di sarana pelayanan kesehatan. Pemeriksaan yang ketujuh yaitu memeriksa masalah atau keluhan lain seperti memeriksa kelainan bawaan. Yang kedua, memeriksa kemungkinan trauma lahir. Yang ketiga, memeriksa perdarahan tali pusat. Pemeriksaan yang ke-8 yaitu memeriksa masalah ibu. Pada pemeriksaan yang ke-8 ini kita fokus kepada keadaan ibu atau status ibu. Di sini kita dapat menanyakan kepada ibu bagaimana keadaan ibu, apakah ada keluhan, apakah ibu merasa masalah pada pola makan, pola minum, pola istirahat, dan kebiasaan buang air kecil. Itu kita bisa menanyakan kepada ibu bermacam-macam seperti apa yang menjadi keluhan ibu. Sekian video penjelasan mengenai kunjungan neonatal dengan menggunakan algoritma manajemen terpadu bayi muda, bayi umur 0 bulan